Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Semakin menarik ya, yang awalnya menjadi spekulasi sekali bahwa pencabutan terkait dengan dugaan ijazah Pak Jokowi yang dianggap palsu oleh Pak Bambang Trimulyono. Dan hari ini pengacara ogah ngurusin lagi perkara hukum ijazah palsu Jokowi, hingga Egy Sujana malah minta DPR turun tangan, Anda punya kekuatan, panggil presiden. Ini menjadi spekulasi hari ini, dan bahkan sampai kapanpun tetap bergulir terkait dengan ijazah yang dianggap palsu dugaan oleh Pak Bambang Trimulyono, yaitu ijazah Pak Jokowi begitu kan. Dalam arti sampai kapanpun kalau Pak Jokowi belum menunjukkan ijazah asli, ini menjadi spekulasi di masyarakat begitu kan. Sampai kapanpun belum berakhir, saya kira seperti itu, karena itu yang ditulis oleh Pak Bambang Trimulyono itu berupa buku begitu kan, bukan berupa pernyataan di media sosial, tapi berupa buku, dan bahkan banyak yang akan mengambil dijadikan sebagai rujukan begitu kan. Dan bahkan di Twitter seperti ini terlebih dahulu. Ini yang di Twitter oleh Ali Sarif. Pakar hukum tata negara Yusril Ihsan Mahendra menyesalkan proses hukum yang tak tuntas soal tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi. Ia pun memprediksi isu itu bakal terus jadi bahan gunjingan. Saya tambahkan, berpeluang untuk diadukan kembali setelah Oktober 2004 nanti. Banyak netizen atau publik berspekulasi, apa yang saya bacakan ini adalah pro dan kontra di Twitter ya. Berarti orang yang mencabut LP-nya berpikiran cerdas, karena kalau tetap dilanjutkan kemungkinan berhasilnya kecil karena harus berhadapan dengan orang yang berkuasa. Masih ada waktu sampai dunia berputar, saat itulah bikin LP lagi karena kemungkinan berhasil besar. Ya, dan diskursus yang sedang heboh saat ini semakin meyakinkan mereka bahwa ijazah itu diragukan. Bagus ya komen apa Prof biar heboh. Haha, silakan ajukan sebagai pengacara Jokowi. Yang bikin gaduh siapa ya Pak? Pertanyaan Anda sudah ada di dalam hati nurani dan pola pikir Anda sendiri, tetapi dikarenakan jiwa dan raga Anda untuk ketransparan dan kejujuran demi keadilan di RI sudah terkunci dan tertutup. Tapi jika untuk menyesatkan dan membuat kebohongan, keonaran, terbuka pintu hati Anda. Sangat berpeluang Prof, dugaan ijazah palsu digugat kembali. Momen yang tepat Oktober 2024, pengadilan dan kehakiman bebas dari tekanan dan hakim memutuskan sesuai nuraninya tanpa ada beban tekanan, bisa perdata dan bisa pidananya. Paling tepat perdatanya dulu. Wibawa orang yang dituduh memakai ijazah palsu semakin berkurang, bahkan para pembantunya sekalipun sudah tidak respek lagi. Ya, mereka tetap mengangguk dan membungkuk, tapi dalam hati kecilnya nyeletuk ijazah palsu. Sangat menarik sekali ya kalau kita baca dalam komentar-komentar netizen ini. Sampai hari ini masih banyak menjadi spekulasi begitu. Artinya ya karena memang pertama, karena Pak Jokowi belum menunjukkan ijazah asli, sehingga orang ada yang sebagian percaya dan ada yang sebagian tidak begitu kan. Jadi dari kuasa hukum Pak Tri itu tunjukkan ijazahnya saja, bukan orang-orang yang berkomentar, kira-kira seperti itu. Berarti Pak BT cerdas ya, nggak mau mati konyol. Kalau sekarang lanjut dan kalah, otomatis nggak bisa dilaporkan lagi di kemudian hari karena kasus selesai. Nunggu momen yang dilaporkan sudah tidak berkuasa, diharapkan hukum bisa berlaku. Persis, saya setuju, masih banyak peluang. Ternyata pinter juga pengacara BT dengan mencabut gugatan tersebut, malah cerdas pengacaranya. Tuduhan yang sangat islami, penuduh tidak hanya bukti pembanding ijazah yang asli, selalu yang dituduh suruh membuktikan bahwa ijazahnya bukan palsu. Bagaimanapun bentuk klarifikasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman seangkatan dan guru-guru Jokowi tetap dipenuhi, dituduh tidak percaya. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat banyak sekali ya. Sama kasus dengan sesambah umat Islam di mana menuduh kitab sebelumnya. Kalau berbicara sangat ideal, jangan fitnah. Kalau punya bukti, lakukan gugatan secara hukum. Pas ada gugatan secara hukum, ya gugat, ditetapkan terus konfi. Andaikan Prof Yusril
peka terhadap keadilan, dia akan meluruskan di jalur pengadilan. Ini cukup menarik. Sebelum itu mari kita analisa terlebih dahulu di beritanya seperti ini. Ini beritanya, ogah ngurusin lagi perkara hukum ijazah palsu Jokowi. Egy Sujana malah minta DPR turun tangan, Anda punya kekuatan, panggil presiden. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, polemik dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo memasuki babak baru dengan dicabutnya gugatan yang telah dimasukkan ke tahap persidangan. Sebelumnya di gugatan ini dicabut terdapat momen krusial atau penting mengenai masalah ini, yakni penggugat Bambang Tri yang ditangkap karena dituduh melakukan penistaan terkait konten bersama Gus Nur. Advokat kondang Egy Sujana yang menjadi kuasa hukum Bambang Tri mengatakan kliennya merupakan kunci dari pembuktian gugatan yang mereka layangkan, sehingga tak bisa diakses ke Bambang Tri langsung sama saja melawan kemustahilan mengingat dia juga melakukan gugatan juga kepada Pak Jokowi. Saya terutama trauma yang tahun lalu, saya tidak mau dalam peristiwa karir advokat saya dikalahkan hanya karena tidak mengerti permainan yang ada. Karena dalam dugaan saya, perenungan dan istikharah saya, itu bahasa kasar gaul kita istilahnya sampai kepala lu botak, berkutil juga nggak bakal bisa menang kalau situasi masih dalam kendali kekuasaan seperti ini. Jelas Egy Sujana dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring lewat channel YouTube Egy Sujana. Dengan dicabutnya gugatan, Egy mengungkapkan kasus yang tadinya dalam ranah hukum bisa jadi ranah politik. Dalam hal ini, Egy mengungkapkan DPR punya kewajiban moral untuk menyelesaikan masalah ini agar terang seterang-terangnya. Ini menjadi dominan dan peristiwa hukum bisa jadi peristiwa politik, yaitu wilayah DPR. Jadi DPR kalau ada punya rasa tanggung jawab, punya kerisauan yang sangat aman dengan situasi yang ada, maka daya kepo yang luar biasa dari rakyat ingin tahu presiden kita ijazah asli atau tidak, Anda punya kekuatan memanggil presiden, jelas Egy. Dan bahkan dia mengatakan bahwa kuasa hukum lainnya Ahmad Husainuddin mengungkapkan pihaknya melakukan cabut gugatan demi keamanan kliennya, yakni Pak Bambang Tri Mulyono. Dan bahkan dalam kutipan ini, karena itulah kami kemudian musyawarahkan untuk memutuskan apa yang terbaik untuk klien kami, di mana klien ini dipaksakan sementara pembuktian kita bisa dilakukan Bambang Tri karena dia ditahan, saksi-saksi juga tidak bisa diakses, klien kami juga ditahan sehingga kami tidak bisa menghubungi saksi-saksi tersebut yang tentu saja saksi tersebut hanya percaya Pak Bang Tri. Kalau kami hubungi nanti akan jadi problem, maka ini jadi masalah jelasnya. Inilah yang kemudian bahwa ini lanjutannya. Karena itulah kami mengambil opsi untuk mencabut perkara dengan demikian sesuai dengan ketentuan perdata. Kalau gugatan perdata dicabut sebelum pokok perkaranya belum ada jawaban dari gugatan, maka harus dianggap tidak ada dengan status 00 atau 00. Inilah yang kemudian kalau semisal Pak Egy Sujana ini sebagai pengacara lalu kemudian ada kesulitan untuk mengakses ke Pak Bambang Tri Mulyono, ya seharusnya mencari fakta apa yang sebenarnya. Tapi perlu diingat bahwa apa yang dikatakan Pak Egy Sujana tadi, bahwa kalau kita melawan sampai botak pun tidak akan menang. Karena apa? Karena kalau masih di ranah kekuasaan itu sampai kapan tidak akan menang, katanya seperti itu. Dan bahkan Egy Sujana meminta DPR yang turun tangan sendiri karena yang punya power untuk menunjukkan ijazah Jokowi asli atau tidak itu hanya DPR, kata Egy Sujana. Akankah DPR itu mampu memanggil Pak Presiden untuk misalnya diajak musyawarah dan sebagainya? Apakah berani mengatakan seperti itu? Karena pada hakikatnya DPR di parlemen di pusat itu orang-orang PDI yang menguasai, karena pemerintahan banyak di situ. Yang menjadi oposisi saja yaitu adalah partai Demokrat dan PKS. Itu pun sebagian, dalam artian apakah nantinya berani untuk memanggil presiden? Saya rasa tidak berani. Karena apa? Karena pada hakikatnya ini kan masalah sepele sebenarnya.
masalah sepele. Tidak mungkin DPR itu memanggil dengan menanyakan apakah ijazah Pak Jokowi palsu atau tidak, tetapi ini masalah sepele begitu kan, cukup ditanyakan palsu apa tidak. Ya kalau tidak, ngapain kita harus dilanjutkan, kira-kira seperti itu, karena ini masalah sepele begitu kan. Ya pada hakikatnya sepele menjadi besar begitu. Artinya publik itu ada yang percaya dan ada yang tidak, karena belum hampir saat ini Pak Jokowi itu belum menunjukkan ijazah yang asli. Inilah yang kemudian menjadi spekulasi di masyarakat begitu kan. Walaupun teman-temannya Pak Jokowi dari SD, SMP, SMA dan bahkan UGM memberikan pernyataan, tetapi belum ada sebagian percaya begitu, karena pada hakikatnya yang dituntut oleh Pak Bambang Trimulyono itu adalah tunjukkan ijazah yang asli, kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena buku selama ini itu sudah banyak beredar, sehingga kalau tidak ditangkapi, kalau tidak dibantah dengan adanya ijazah Pak Jokowi yang asli, maka ini semakin spekulasi, semakin menjadi catatan dan rujukan-rujukan bagi mereka. Kira-kira seperti itu analisa saya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.